Jurnal Minggu Pertama CGP Angkatan 7 tahun 2022. Ismail Wahyudi, SD Negeri 1 Aikmal Timur. Selamat datang di Jurnal Minggu Pertama dengan menggunakan model 4V, yakni fact atau peristiwa, feelings atau perasaan, findings atau pembelajaran, futur atau penerapan. Yang pertama, facts atau peristiwa. Kegiatan CGP Angkatan 7 tahun 2022 di minggu pertama ini adalah melakukan pembukaan oleh Mendikbudristek pada tanggal 20 Oktober 2022. Dilanjutkan dengan perkenalan LMS dan bagaimana cara mengunduh serta mengirim tugas mandiri maupun kelompok pada lembar LMS, serta melaksanakan kegiatan pretest paket modul 1 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2022. Kemudian diadakan lagi perkenalan dan pemantapan melalui kegiatan lokakarya pertama pada tanggal 23 Oktober 2022 yang bertempat di SMP Negeri 1 Sukamulya, Kabupaten Lombok Timur, untuk peserta wilayah Lombok Timur, dan tempat-tempat lainnya yang ditunjuk oleh Balai Guru Penggerak di masing-masing provinsi. Kegiatan lokakarya diadakan di seluruh kota kabupaten penyelenggara pendidikan guru penggerak. Peristiwa yang saya alami, yang pertama, pada kegiatan diskusi dengan pendamping pembelajaran, saya mendapatkan banyak hal yang bermanfaat, seperti mulai dari membuka LMS, mempelajari tahap demi tahap alur Merdeka Belajar di LMS. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengetahui filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara atau KHD, walau secara garis besarnya saja. Yang kedua, hari berikutnya berdiskusi bersama fasilitator, yakni Bapak Iwayan Pantes, melalui Vkon terkait modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD tentang dasar-dasar pendidikan serta menyelesaikan tugas modul 1.1.3.A, yakni refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk memantapkan konsep dan mengelaborasi lebih jauh tentang pemikiran KHD, maka kami berdiskusi dengan fasilitator serta berkolaborasi dengan CGP lain untuk mendesain pembelajaran sesuai dengan pemikiran KHD dalam konteks lokal sosial budaya setempat. Yang kedua adalah feelings atau perasaan. Yang pertama, saya sangat bangga bisa menjadi bagian transformasi pendidikan abad 21. Berbagai macam kekhawatiran dan harapan mulai muncul pada diri saya. Kekhawatiran saya adalah tidak bisa melaksanakan seluruh proses kegiatan CGP dengan sempurna, dikarenakan banyak terbentur dengan kegiatan rutinitas sebagai seorang pengajar dan pendidik. Tidak mendapatkan dukungan penuh dari kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat, serta kurangnya fasilitas penunjang lainnya. Harapan yang muncul dalam diri saya adalah akan bisa melaksanakan pendidikan yang humanis, yang berlandaskan kemandirian dan kebebasan lahir batin, pendidikan yang dapat membentuk karakter peserta didik yang lebih baik. Kedua, pendidikan yang membentuk manusia seutuhnya, yaitu manusia merdeka dan baik berkepribadian. Dalam melakukan pembelajaran, tidak membebani anak didik dengan berbagai tugas yang diberikan, tidak melakukan pemberian sanksi untuk menuntaskan tugas yang diberikan. Diharapkan melalui pendidikan dan pengajaran yang dilakukan, peserta didik tidak merasa tertekan dan terbebani dalam mengikuti proses pembelajaran. Saya juga akan melakukan metode AMONG, di mana saya layaknya seorang pengasuh atau fasilitator dalam membimbing anak sesuai keinginan, kemampuan peserta didik. Semua usaha tersebut
agar peserta didik merdeka lahir dan batin. Berikutnya yang ketiga adalah findings atau pembelajaran. Banyak hal positif yang saya peroleh dari proses pembelajaran minggu ini. Di antaranya sebagai seorang pendidik, saya tidak menuntut peserta didik untuk berkembang di luar kodratnya. Peserta didik perlu dikembangkan sesuai potensinya, tidak memaksa siswa untuk menguasai sesuatu yang bukan bakat atau minatnya. Ibarat petani yang bercocok tanam, petani memiliki banyak bibit seperti bibit jagung, bibit kedelai, bibit padi, dan lainnya. Jangan menanam padi berharap menjadi jagung dan sebaliknya. Tidak memelihara padi seperti memelihara jagung. Masing-masing itu dipelihara sesuai dengan kodratnya. Pembelajaran berikutnya yakni itulah yang namanya keragaman yang dihadapi oleh para pendidik, khususnya saya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pendidik perlu pandai-pandai merefleksi diri, terutama melihat kelebihan dan kekurangan diri untuk kemudian diperbaiki guna mewujudkan merdeka belajar di kelas. Pendidik juga perlu menuntun siswa sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya. Mewujudkan pembelajaran yang menghamba pada siswa, serta menggerakkan ekosistem sekolah demi mewujudkan merdeka belajar sesuai kearifan budaya lokal setempat. Kemudian yang terakhir, futur atau penerapan. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita harus memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Lihatlah ketika anak-anak sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan, dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Hendaknya guru juga memasukkan unsur permainan di dalam pembelajaran, agar siswa senang dan tidak mudah bosan di dalam belajar. Apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada di daerah mereka masing-masing. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan setempat. Penerapan yang berikutnya, setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD secara holistik, maka implementasi yang dilakukan adalah melakukan perubahan praktik pembelajaran yang mencerminkan nilai-nilai luhur pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan kultur atau budaya daerah. Merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan profil belajar Pancasila untuk kemudian dilaksanakan dalam proses pembelajaran di sekolah dengan harapan menumbuhkan profil belajar Pancasila, menciptakan atmosfer positif di lingkungan sekolah, dan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Saya akan selalu mengingat 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani. Selamat dan bahagia untuk kita semua, khususnya CGP Angkatan 7 tahun 2022.